barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk beramal. Mudah-mudahan semakin ikhlas hendaknya, sehingga semakin besar pahalanya. Semoga kehadiran kita hari ini menandakan kita mensyukuri nikmat yang diberi. Tentu dengan harapan Allah senantiasa menambah dan memberi, seperti yang Allah janjikan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang hadisnya hari ini sama-sama kita pelajari. Mudah-mudahan juga menambah ketinggian dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dekat pula kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di akhirat mudah-mudahan
kita diizinkan untuk mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, melanjutkan masih berkaitan dengan babu sutratil musalli, bab tentang sutrahnya orang yang salat dan anjuran untuk salat menghadap sutra serta larangan melintas di depan orang yang salat. Kita masuk ke hadis yang nomor 250. Qala al-Imam rahimahullah taala, haddatsani Muhammad ibn Hatim, itu Muhammad ibn Hatim bin Maimun. Qala haddatsan Bahz, telah menceritakan kepada kami hadis ini Bahz, itu Bahz ibn Asad al-Basri. Qala haddatsana Umar ibn Abi Zaidah, telah menceritakan kepada kami Umar bin Abi Zaidah. Qala haddatsana Aun ibn Abi Juhaifah, telah menceritakan kepada kami Aun ibn Abi Juhaifah, anna abahu, bahwa bapaknya Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra min adam, di dalam sebuah kemah merah terbuat daripada bulu hewan. Wa ra'aitu Bilalan, dan saya melihat Bilal, akhraja wudu'an, mengeluarkan wudu. Wudu adalah air yang dipakai untuk berwudu. Kalau kita wudu, air untuk mancing, kalau wudu kita Masya Allah besar, tapi kalau wudu aslinya kecil. Jadi karena jauh perjalanannya, air semakin membesar. Fara'aitu an-nas, maksudnya Bilal mengeluarkan air wudunya Nabi alaihissalatu wassalam. Ini menandakan bahwa seseorang boleh saja mendapatkan atau menerima kebaikan atau pelayanan dari orang-orang dekatnya, baik pembantunya atau muridnya atau anaknya atau keluarganya, khususnya para alim ulama kita, para kiai, para abuya. Maka wajar kita memberikan khidmat kepada mereka. Nabi alaihissalam dibawakan wudunya oleh oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala. Fara'aitu an-nasa yabtadiruna dzalikal wudu, kami melihat orang berebut untuk mendapatkan sisa air wudu Nabi tadi, sisa air wudu Nabi alaihissalatu wassalam, untuk tabarruk, mendapatkan barakah. Karena tabarruk dengan sisa Nabi alaihissalatu wassalam adalah disyariatkan. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi, yang dapat air dari sisa wudu itu dia usapkan ke tubuhnya. Wa man lam yusib minhu akhadha min balali yadi sahibih, yang tak dapat dia minta yang ada di tangan saudaranya, tetesan yang ada atau basah yang ada pada tangan saudaranya. Subhanallah. Thumma ra'aitu Bilalan akhraja anzatan, kemudian saya lihat lagi Bilal mengeluarkan sebuah anzah, yaitu tongkat yang di ujungnya ada besi. Apa tiba-tiba? Iya, tongkat dari kayu tapi di ujungnya ada besi sehingga bisa ditanjapkan. Nah, tongkat je lah, tombak.
Kalau tombak lain lagi, kalau tombak tajam je. Nah, taib, tongkat aja lah. Nah, kemudian farakazaha, lalu dia menancapkannya. Rakaza yarkuzu maknanya adalah dia tancapkan ke dalam tanah. Ini juga boleh kita disiapkan sutrah kita oleh orang lain. Misalnya ketika kita sedang solat, mungkin solat di belakang orang yang tadi solat, tiba-tiba yang di depan ini nak pergi, maka sebaiknya dia memberikan sutrah kepada orang yang akan ditinggalkan tadi. Tapi sebagian lain pula, sagan lo dia di depan buaya solat, duduk depan uang salat lo pelai gini. Sebagian, yang kebanyakan adalah orang-orang tua-tua, orang tua-tua yang halus perasaannya. Jadi ketika ada orang solat di belakangnya, harusnya dia tetap duduk supaya ada sutrah bagi orang, tapi tidak, dia segan, tidak lama, apalagi yang belakang ustaz pula. Jadi akhirnya lainnya, jadi akhirnya hilang sutrah. Jadi kalau seandainya ada kita di antara kita yang nak pergi, wallahu alam, maka sebaiknya kita menggantinya dengan sutrah, supaya tidak terpaksa dia harus berjalan jauh pula ke depan mencari sutrah, atau solat tanpa sutrah. Karena yang sahih seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun ada pendapat mengatakan di tempat yang aman tidak ada orang berlalu lalang, tidak perlu pakai sutrah, tapi ini pendapat lemah karena Nabi alaihissalatu wassalam selalu pakai sutrah. Wallahu a'lam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra. Lalu Rasulullah SAW keluar dari kemahnya tadi di hullatin hamra, memakai pakaian. Hullah itu pakaian yang sifatnya seperti lapis luar, hullah, rompi ya, tapi rompinya sampai ke bawah. Rompi kan hanya sampai pinggang kita, tapi ini adalah pakaian luar yang sampai ke bawah, seperti pelapis jubah dari luar. Dan juga disebutkan pakaian yang juga tidak mesti pakaian luar, tapi pada asalnya adalah hullah, itu pakaian luar hamra berwarna merah. Ini juga membatalkan sebagian yang mengatakan tak boleh memakai pakaian baju berwarna merah. Dan hadis-hadis yang melarang memakai baju merah itu, seperti kata Ibnul Qayyim, tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Memang ada hadisnya, tetapi tidak sahih. Nah, kecuali merah itu kayak awak mandang sodong, orang kasang mano logonya kan. Itu kalau gitu itu jangan pakai. Ayam dah lah soalnya mandang kayak awak sodong. Ya mai, saya tu kan jadi itu mai. Bila tunjinya. Tapi kalau seandainya tidak seperti itu, maka tidak masalah. Musammiran, yaitu sambil menyingsingkan atau mengangkat sampai terlihat betis Nabi alaihissalatu wassalam. Ini juga menunjukkan bahwasanya boleh menyingsingkan pakaian ketika berjalan. Nah, selama tidak terbuka aurat. Kecuali dalam salat, maka ada halangan atau ada larangan untuk melipat dan menyingsingkan pakaian. Fasalla ilal anzati, kemudian beliau salat menghadap ke tongkat tadi yang sudah ditancapkan oleh Bilal bin Nasi menjadi imam. Rak'ataini, 2 rakaat. Salat apa itu? Di riwayat setelahnya akan dijelaskan bahwa itu adalah salat zuhur.
salat zuhur. Dan riwayat setelahnya juga menjelaskan bahwa Nabi SAW menjamak takdim salat zuhur dan asar. Nanti mungkin akan menjawab juga sebagian pertanyaan ikhwah kalau ada yang mengatakan tidak disunnahkan untuk menjamak takdim antara dua salat. Tidak disunahkan menjamak takdim antara dua salat. Padahal itu adalah sabit dari Nabi SAW. Bila beliau turun di waktu yang pertama, maka dia menjamak takdim. Dan bila dia berjalan di waktu yang pertama, artinya masuk waktu pertama, maka dia mentakhir. Apa maksudnya? Waktu pertama apa maksudnya? Rasa tak apa yang tak untuk aja. Nah, bekol lah kan sampai kan. Kan salat tu kalau dijamak kan berarti dua kan? Kan ya? Sampai itu 5. 2. Nah. Ya, dua jamak ke 5 sekali dah. Dua juga. Allah musta'an. Ada, masih ada. Sampai hari ini masih ada. Jadi dua waktu yang pertama maksudnya salat zuhur dan asar. Mana yang pertama? Zuhur. Yang kedua asar. Bila Nabi singgah di suatu tempat ketika musafirnya, masuk waktu yang pertama. Waktu apa? Zuhur. Maka waktu itu beliau melakukan jamak takdim. Tetapi ketika masuknya waktu yang pertama, dalam keadaan beliau sedang berjalan, masih berhenti? Enggak. Makanya ketika diingatkan di Muzdalifah, ya Rasulullah, as-salat ya Rasulullah, salat ya Rasulullah, dia bilang salat di depan, salat amamak, salat di depan. Apa sebab? Sedang berjalan, walaupun waktu yang pertama sudah masuk, tapi sedang berjalan, maka diundur ke waktu yang kedua. Tapi ketika kita berada di waktu yang pertama dalam keadaan singgah, maka dijamak takdim. Walaupun aghlab pada umumnya Nabi seringnya jamak takhir. Wallahu a'lam. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salat dia 2 rakaat berarti dalam keadaan musafir. Berarti keadaan musafir ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pada umumnya di padang lapang itu jarang pun ada orang lewatnya kan, jarang ada orang lewat, tapi tetap beliau memakai sutra, kecuali orang-orang yang musafir dengan kita atau di waktu musafir bersama-sama, seperti musafir dalam peperangan atau musafir dalam keadaan haji atau umrah dan lain-lainnya. Wa ra'aitu an-nasa wad-dawab yamurruna baina yadayil anazah. Dan saya melihat, kata Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala an, orang-orang dan hewan-hewan, ad-dabbah itu adalah khusus bagi kendaraan atau bagi hewan yang dikendarai. Hewan yang kendarai namanya dabbah. Kalau hewan yang ternak namanya al-an'am. Nah, kalau hewan buas namanya as-sabu'. Kalau hewan buruan namanya as-said. Baik. Jadi adab, kami melihat orang dan hewan-hewan tunggangan yamurruna baina yaday al-anzah, lewat di depan tongkat tadi, bukan di depan Nabi, tapi di depan tongkat Nabi. Ini menandakan bahwa lewat di depan sutra tidak berpengaruh bagi solat orang yang solat. Tapi kalau dia lewat di depan orang yang solat, di depan orang yang solat, di belakang sutra, nah gimana hukumnya? Bisa merusak
merusak salat. Oleh sebab itu maka nanti ada disyariatkan untuk menghalangi, bahkan kalau tidak mau diperangi. Nah, tapi hati-hati ya, peranginya bukan pakai senjata. Jangan cara kalau lebih pistol kan. ada tentara Intel sedang salat pakai jubah kan, tiba-tiba ada pencopet lewat, nampak HP dia depan, diintai pasapornya. Karena kalau pistol dia kawan sampai salat dah, tidak jadi tolak nokek. Aku adalah pistol kalau tengah salat baik malah tu je. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kemudian qala al-Imam Muslim rahimahullah, hadatsani Ishaq ibn Mansur, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Mansur Ar-Ramadi Al-Qausaj, qal wa Abd ibn Humaid, dan Abd ibn Humaid Ad-Dabbi Al-Kishi, ada yang mengatakan namanya adalah Abdul Hamid, dan Abdu itu adalah laqabnya. Qala, keduanya berkata, akhbarana Ja'far ibn Aun, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Aun. Qala akhbarana Abu Umais, telah menceritakan kepada kami Abu Umais. Tahwil, qala wa hadatsani Al-Qasim ibn Zakaria, dan ceritakan kepadaku Qasim bin Zakaria. Qala hadatsana Al-Husain ibn Ali, telah menceritakan kepada kami Husain ibn Ali. An Zaidah, dari Zaidah bin Qudamah. Qala hadatsana Malik ibn Mighwal, telah menceritakan kepada kami Malik ibn Mighwal. Kilahuma, keduanya, yaitu Abu Umais dan Malik ibn Mighwal, mereka dari Aun bin Abi Juhaifah, dari Aun bin Abi Juhaifah dalam sanad di atas tadi. An abihi, dari bapaknya Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, binahwi hadis Sufyan wa Umar bin Abi Zaidah, sama atau mirip dengan hadis Sufyan dan Umar bin Abi Zaidah. Yazidu ba'dhum ala ba'd, ada sedikit tambahan sebagian dari sebagian yang lain, tapi maknanya sama. Wa fi hadis Malik ibn Mighwal, dan dalam hadis Malik bin Mighwal ada tambahan falamma kana bil hajirah, tatkala datang waktu zuhur, waktu al-hajirah yaitu waktu siang. Kharaja Bilalun, Bilal keluar, panada bis salah, lalu dia mengumandangkan azan untuk salat. Ini tambahannya. Ini juga menunjukkan bahwa di dalam musafir pun disyariatkan untuk azan. Sebab Nabi mengatakan ma min nafarin thalathah la yurfa'u fihimul azan illa istahwadha alaihimus syaitan. Tidak boleh ada 3 orang lalu tidak dikumandangkan pada mereka azan kecuali mereka akan diperdaya oleh syaitan. Nah, padahal Nabi alaihissalatu saya ingatkan bahwa musafir itu tidak boleh kurang dari 3. Jadi kalau ibu-ibu itu protes, masa kami musafir harus pakai mahram? Sebenarnya laki-laki juga mesti pakai mahram. Apalagi zaman sekarang laki-laki lebih bahaya pula musafir sendiri. Sah ya? Ya karena yang sekarang dulu laki-laki yang nyerang perempuan, sekarang perempuan yang nyerang laki-laki. Sah enggak? Makanya sebab itu sebenarnya laki-laki dalam Islam juga disyariatkan pakai musafir pakai mahram, karena Nabi mengatakan rakibun syaitan. Satu orang musafir itu sama dengan satu syaitan. Warakibani syaitanani, 2 orang musafir, 2 orang syaitan. Baru wa thalathatu humur rukban, sedangkan 3 baru dihitung musafir. Berarti lebih parah loh. Pada mak-mak awak cukup lagi aja kawan, awak harus 2 kawan. Jadi kalau ada yang protes nanti sampaikan itu ya.
kami pun mesti pakai mahram musafir supaya tidak dikuasai syaitan. Nah, bertiga pun kalau singgah waktu solat mesti dikumandangkan azan supaya tidak dipedaya oleh syaitan. Kalau gitu terpaksa jawab musafir jawang dan mau solat. Ya. Kalau nak ada kawan nak mau solat tak dianggap ada dah. Tambahan lain seorang lain. Misalnya bawa dua mau solat seorang tidak dulu lajinya tunggu jadi motor dah. Tak cukup jemaah dah. Kan tak cukup dah. Kalau ada misalnya tak solat tu ikut je orang solat auto je lah contoh-contoh solat. Malu lah sekali dah tengah berjalan pun tak malu 20 orang. Nah ikut je lah nak boleh cukup kah? Nak boleh cukup kawan nak. Ya sih? Nah, makanya musafir itu adalah doa mustajab di waktu safar itu. Maka doakan mudah-mudahan sojak dan musafir dengan si fulan ndak mau tinggi salat. Apa sebab berjalan ni pun panik tu jalan tetap salat. Masa waktu rumah lolok je kau je ndak mau salat. Jadi oleh sebab itu kalau berjalan nanti kalau tak biasa solat jangan sabun kawan dah lu lainnya nya kodok banyak ni tu bang solat bang dah lu lainnya itulah sudah bang solat dapat enggak Nabi kata tak buat singgah dalam solat telah ambil ke nya Allah musta'an. Jadi subhanallah, semoga Allah mudahkan hati kita untuk menunaikan salat yang merupakan modal dasar dan utama kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan ya. Dosanya panjang dulu bang. Qala rahimahullah, hadatsana Muhammad ibnul Muthanna. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibnul Muthanna Al-Anazi Abu Musa Al-Basri digelar dengan Az-Zamin, wa Muhammad ibnu Bashar, dan Muhammad ibn Bashar Al-Bundar yang Al-Bundar Al-Basri. Qala, dia berkata, qala Ibnu Muthanna berkata, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far Al-Basri yang diberi laqab dengan Gundar. Kalau bundar, apa arti bundar? Bulat. Bundar dari bahasa Persia artinya hafalannya kuat. Sedangkan gurunya Gundar itu hafalannya seperti kilat cepat. Juga dari bahasa Persia. Gundar, kalau sebut sepulan Gundar artinya hafalannya sangat cepat. Rahmatullahi alaihim jami'an. Dan Muhammad bin Ja'far Gundar ini yang paling kuat riwayatnya dari Syu'bah. Dan di sini dia melakukan dari Imam Syu'bah. Qala hadatsana Syu'bah, yani Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, salah satu dari ulama hadis yang digelar dengan Amirul Mukminin bil Hadis. Berkata Imam Az-Zahabi, awwalu man fattasha al-hadits bil Basrah. Orang yang pertama memeriksa hadis di Basrah. Anil Hakam, dari Al-Hakam, itu Hakam ibn Musa Al-Kufi, qala sami'tu Aba Juhayfah, dia berkata saya mendengar Abu Juhayfah, qala, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajira ila al-Batha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu zuhur ila al-Batha, ke Batha, disebut juga dengan Abtah. Itu satu tempat di pinggir kota Makkah atau di tanah atau di Makkah. Fatawadda'a, lalu beliau berwudu. Fa shalla adh-dhuhra rak'ataini wal 'asra rak'ataini. Lalu beliau salat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pertama mengqasar salatnya ketika
musafir. Dan kapan baru boleh diqasar? Setelah keluar dari pemukiman. Dan batha atau abtah itu adalah tempat yang sudah keluar dari pemukiman Mekah. Walaupun belum sampai jarak seperti yang di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i 2 marhalah atau 4 farsakh. Walaupun belum sampai 2 marhalah atau 4 farsakh. Karena batha dari Makkah itu lebih kurang sangat dekat sekali, sekitar 40 km baru, lebih kurang atau kurang dari itu, tetapi Nabi sudah menjamak dan mengqasar salatnya. Dan itu adalah sedekah dari Allah SWT yang Allah suka diterima. Nah, di sini juga terdapat dalil bahwasanya Nabi SAW menjamak takdim. Di mana tahu kita jamak takdim? Karena dia tadi waktu zuhur keluarnya di waktu zuhur, berarti masuk waktu di saat beliau singgah di Al-Batha di waktu yang pertama, maka beliau jamak takdim. Ini wallahu alam, ini yang mazhabnya al-jamahir di kalangan para ulama dan fuqaha. Taib. Kemudian di sini juga kita lihat dia mendahulukan salat zuhur dari salat asar. Ini juga kalau di jamak takdim tidak ada masalah karena memang di waktunya zuhur. Cuman ketika jamak takhir terjadi khilaf di antara ulama, apakah didahulukan yang pemilik waktu atau mengikut tertibnya salat. Yang mengatakan mengikut tertibnya salat berarti zuhur tetap didahulukan dari asar. Yang mengatakan diberikan waktu dulu ke sang pemilik waktunya itu asar, maka mereka mendahulukan asar. Wallahu a'lam, mendahulukan tertib salat didahulukan dari yang memiliki waktu. Wabillahi taufiq. Wa baina yadayhi anzah, antara atau di depan Nabi alaihi salatu wassalam, karena baina yadayhi di antara dua tangannya, berarti di depannya. Nah, di depannya ada tongkat tadi yang ditancapkan. Qala Syu'bah, berkata Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, wa zada fihi Aun mengatakan an abihi, dari bapaknya Abi Juhaifa, wa kana yamurru min waraiha al-mar'atu wal himar, dan lewat di belakang, di belakang atau depan? Di depan tongkat tadi, atau sebutlah di belakangnya, tergantung mana depan mana belakangnya. Nah, kadang-kadang belakang disebut juga dan bersyarat dengan di depan. Nah, al-mar'atu wal himar, yaitu wanita dan keledai. Kenapa dia sebutkan di sini wanita dan keledai? Ada yang tahu? Ini ada faedah baru di sini. Dengan yang golak-golak tak bina. Sebab dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Muslim juga, bahwa Nabi SAW mengatakan la taqta'us salata illa thalatha, tidak ada yang membatalkan salat, artinya memutus salat, artinya membatalkan, kecuali 3, yaitu al-mar'atul haid, yaitu perempuan yang sudah dewasa, wal himar, dan keledai, wal kalbul akur, yaitu anjing apa namanya? Anjing hitam. Itu anjing yang anjing hitam. Nah, anjing yang apa nomor? Anjing liar, bukan anjing apa? Nampang aja uang mah? Enggak, anjing nampang aja uang, garang. Enggak ada sana molo lu. Enggak bias dah.
nya ada lalu ada ulin dia dah. Tapi asal lalu pasti di kau. Apa nama macam itu? Anjang garang. Lalu posodo alhamdulillah nak beli. Ada istilah tu. Anjang garang, ndak garang anjang galak. Galak. Baik, ala kulli hal. Tapi anjing hitam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ketika lewat yang tiga ini, di sini sebutkan dua, yaitu keledai dan wanita, tidak membatalkan salat. Tandanya bahwa sutra itu sangat bermanfaat dan berguna bagi orang yang salat. Taib, hadis ini bagi orang-orang yang hatinya berpenyakit, dikiranya Islam menyamakan wanita dengan binatang. Sono siapa sono menyamakan wanita dengan binatang? Awak atau nangdu? Hah? Siapa menentukan tujuh yang tino? Awak tu wang tu? Nangdu kan? Tidak. Makanya tidak perlu dengan citanya. Kalau dengan cita orang, kan ya? Makanya dalam penelitian di Honolulu, itu Honolulunya, Hawaii di Florida, dibuat penelitian, kan di situ kan atau kan tidak pakai nanti orang, iya orang, cita lah, tapeknya, tidak iya dia, anu mana kian jangan payah. Tidak pulang salat. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Penelitian, kaum laki-laki di sana rata-rata memandang wanita-wanita yang tidak berpakaian itu layaknya barang komoditi. Barang komoditi. Apa mau kasih no? Samunya nengok lado kan dijual, kan mesin kan digalih. Sebetulnya pandangan laki-laki yang ada di situ pada umumnya. Angkanya lumayan tinggi, di atas 60%. Artinya hampir 70% memandang wanita-wanita sebagai barang komoditi. Karena memang itu memang dijual. Rata-rata mereka di situ memang dijual. Jual per jam, jual per hari, jual per ada per tahun ya? Yang salah-salah jawab bos curiga kawak. Jadi gitu hasil penelitian. Sedangkan kita tidak menyamakan ini hanya dari sisi hukum. Dari sisi hukum. Kok lalu orang tino dah penawa, tengah salat tak terganggu dah? Mana tak ganggu dek keledai lalu atau dek orang tino lalu? Serius ya? Ada kawan pergi ke Bali nya. Jadi dek kawan dia masuk tu salat tapi pantai tu. Mula tak ada uang dah kan? Tiba-tiba lalu lah nang tang sitan tu. Gak jarangnya ni orang salat situnya. Itu barang aneh baginya, tentu mantap untuk konten kan ya, apa istilahnya lah, konten apa? Konten kreator. Jadi dia shooting, dia nak nonton salat nomparan yang nyoting dia guling boleh. Kalau shooting tambah tagak tahu lah lain akunya kan ndak dapat imam depan itu nengok tabayang dia tonton mak copet kira-kira terganggu tak salat imam lah, makmum lah biola lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka tidak cari seperti itu. Cuma masalahnya salah kenapa salat di tempat seperti itu. Mungkin Allah alam nak mendemonstrasikan bahwa kita walaupun dalam kondisi rekreasi tetap mendirikan salat. Cuman itulah niat baik belum tentu selamanya hasilnya baik. Wallahu musta'an. Akhirnya kena mencitong uang dan mengalami langsung sanad sahibonu.
Yang mencipta orang non mengalami langsung. Jadi itu tiba yang ni mula tak ada orang nanya. Tengah salat tiba je. Ni bertiga tapi seorang nama motornya. Di foto dan mula letak agaknya kiri kanan sudah itu lapis dia ni abuk depan ke. Orang tu kan tak ada malu dah. Kalau malu kan itu pakaiannya. Dia tak ada malu dia. Jadi kaum muslimin muslimat kita menyamakan hanya dari sisi hukum ini. Pada nyambung bahawa harga wanita seperti keledai? Enggak. Cuman bab solat seperti ini lewatnya wanita sama hukumnya dengan lewatnya keledai. Oleh sebab itu maka disuruh kita memakai sutra. Maka ini juga pelajaran berharga bagi kita, ya khususnya kaum wanita, upayakan jangan sampai lewat di depan laki-laki yang sedang salat. Ya, kecuali yang darurat sekali. Ayo walaupun cara di tempat tawaf salat doang. Salat di tempat tawaf padahal disuruh ke belakang yang lapang dah amur dah. Kan ya? Kan banyak kadang jemaah itu di mana berhenti tawaf situ salat kan? Ya di situ salatnya, padahal salat itu dimanapun boleh dilakukan. Umar radhiyallahu taala anhu ketika dia selesai tawaf ternyata masih belum terbit matahari, beliau keluar dulu ke Batha dan ketika singgah di situ baru salat sunat tawaf. Padahal waktu itu lapang tu sampai waktu itu. Lapang kan? Apalagi zaman sekarang. Awak tengah salat pijak apa lo dek wang? Berdari dong sudah itu wang salang. Sah? Karena kita salat di tempat yang tidak kondusif dan kondisi yang tidak kondusif. Jadi Nabi menyamakan itu hanya dari satu sisi hukum saja. Sedangkan di hukum yang lain, subhanallah, Rasul mengangkat wanita lebih tinggi dari yang pernah mereka dapatkan di kebudayaan manapun, di peradaban manapun. Kalau wanita kurang puas, silakan baca peradaban Romawi, baca peradaban Cina kuno, baca peradaban Persia, baca peradaban apa lagi? Eropa, baca peradaban Arab di masa jahiliyah. Bandingkan dengan wanita di zaman Islam. Sah? Walhamdulillah. Tutup atau azan dulu? Azan dulu. Tak boleh tutup dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah syadallah. Asyhadu an la Syadallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syadallah. Asyhadu anna Muhammadar Syadallah. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alas shalah.
Oh. حي على الفلاح La haula wala حي على الفلاح la haula. الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsani Zuhair ibn Harb, telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb wa Muhammad ibn Hatim. Zuhair bin Harb ibn Shaddad an-Nasai Abu Khaytham al-Baghdadi wa Muhammad bin Hatim bin Maimun al-Basri. Qala, keduanya berkata, hadatsana Ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi Abdurrahman ibn Mahdi al-Basri. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah Ibnu al-Hajjaj bil isnadaini jami'an, dengan kedua isnad yang sebelumnya sekalian, mislahu, sama lafaznya. Bi hadis al-Hakam, dalam hadis Hakam, faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi. Tadi kan ketika saya terjemahkan, mereka berebut mengambil air wuduknya. Di sini dijelaskan bekas air wuduknya. Maka jadi saya terjemahkan bekas air wuduk Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dari bekas air wuduk Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Imam An-Nawawi dan selainnya di antara para ulama seperti yang datang dalam pertanyaan ini, hadis ini menunjukkan boleh bertabarruk dengan peninggalan orang-orang saleh, bertabarruk dengan peninggalan orang-orang saleh, dan sebaliknya menjauhi peninggalan orang-orang yang durhaka. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, dalam masalah ini, apakah tabarruk itu khusus dengan Nabi alaihi salatu wassalam atau boleh dilakukan kepada orang-orang yang selain Nabi alaihi salatu wassalam? Tentu dalam hal ini, kalau dilihat dari zahir atau tafsiran sebagian ulama terhadap hadis-hadis, di antaranya hadis ini, mereka mengkiaskan selain Nabi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau ada beberapa hadis yang sebenarnya bukan dimaksudkan itu. Misalnya hadis tentang makan bersama. Nabi mengatakan setiap makanan semakin banyak barokahnya, semakin banyak tangan yang makannya. Maka di antara sunnah Nabi SAW suka mengajak orang makan bersama supaya banyak barokahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah barokah itu karena tangan orang itu, atau Allah berikan barokah kepada yang banyak tangan memakannya? Sebab kalau dimaknai dengan tangan itu,
ya, dengan tangan itu, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di antaranya ada yang saleh, ada yang tidak. Kemudian mengkhususkan orang saleh dari hadis itu dari mana? Jelas? Kayak enggak ada. Jangan pakai kias-kias lah ya. Nah, maka mengkiaskan selain Nabi kepada Nabi adalah kias ma'al fariq. Karena Nabi SAW diberikan kekhususan yang tidak diberikan kepada yang lain. Yang kedua, kita mesti nak bertanya kepada para generasi yang dididik langsung oleh Nabi SAW. Sabit bahwa Nabi SAW seperti dalam hadis ini, mereka berebut sisa air wudhu Nabi, dan ini sah, tidak dimungkiri. Tetapi pernahkah ada riwayat mereka berebut air wudhu Abu Bakar? Hah? Masyayikh, menurut tuan-tuan mana yang lebih barakah? Kan cari barakah ceritanya, ngalap berkah. Bekas wuduknya Abu Bakar Siddiq atau Abu Bakar Ba'alawi? Misalnya, kalau dianggap dia wali, mana yang lebih wali, Abu Bakar Siddiq dari beliau? Bakar Siddiq, ada yang ragu. Kalau ada yang ragu, bermasalah dengan keyakinannya. Sebab arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, kata Nabi SAW, umatku yang paling penyayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Khairun nas, sebaik-baik manusia setelah Nabi adalah Abu Bakar. Nah, ada enggak baik Abu Umar, baik sahabat senior maupun sahabat junior yang berebut air wudhu Abu Bakar? Hah? Tidak ada. Mungkin ada yang bilang kan, tidak mungkinlah Umar, kan sama-sama barakah, sama-sama wali. Sah? Sama-sama wali. Taib. Yang junior-junior, ya seperti, siapa sahabat yang junior misalnya? Jabir bin Abdullah misalnya, atau Abdullah bin Abbas, Anas ibn Malik, sah? Ali junior ya, sampai hatinya. Nah, waktu di Mekah junior dia, tapi sampai Madinah sudah senior. Awal Nabi berdakwah umur 9, langsung masuk Islam. Tambah 13 ketika hijrah. 9 tambah 3 boleh 22, itu junior juga lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi wallahu a'lam, ya, ketika kita memahami bahwa bertabarruk dengan Nabi bisa dikiaskan kepadanya tabarruk dengan selain Nabi, tentu kita perlu pemahaman orang yang dapat rekomendasi, dan mereka sendiri yang melakukannya pada Nabi. Sah? Yang dulu berebut bekas air wuduk Nabi itu siapa? Sahabat. Yang dulu berebut rambut Nabi itu siapa? Sahabat. Mohon maaf, yang dulu berebut air ludah Nabi, bahkan ingus Nabi, apa namanya? Bukan ingus, dahak Nabi SAW, sahabat kan? Berebut mereka, lalu mereka esekan ke tubuh mereka untuk tabarruk, dapat barakah. Yang sengaja minta kepada Nabi dibukakan perutnya dengan alasan ingin kisas, padahal dia hanya menempelkan kulitnya ke kulit Nabi SAW. Yang dulu mencari atau mengambil keringat Nabi untuk campuran minyak wangi, Ummu Haram, Ummu Sulaim. Sekarang kemana mereka ketika Nabi sudah tidak ada? Paham tuan-tuan? Paham tak? Berarti dah tertutup pintu tabarruk atau masih terbuka? Tertutup.
Maka satu orang sahabat yang merupakan wali Allah disusun 1000 wali setelahnya, tidak bisa berlawan. Sah? Jadi wallahu ta'ala alam. Walaupun banyak imam seperti Imam An-Nawawi mengatakan seperti ini, boleh bertabarruk kepada orang-orang peninggalan orang-orang saleh, bekas-bekas orang saleh. Wallahu alam, ini ditentang oleh seluruh ulama as-salaf, karena mereka mengamalkan mereka sendiri yang tabarruk dengan Nabi, tapi setelah Nabi wafat kok tidak tabarruk lagi mereka. Ini tanda bahwa mereka paham bahwa tabarruk itu hanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu alam. Walaupun masalah ini kita tidak pungkiri ada khilafnya di antara para ulama. Sebagian menariknya kepada khilaf fikih. Oh, itu tidak masuk bab akidah dulu ji. Itu hanya bab fikih. Tentu bezanya khilaf fikih dengan khilaf akidah. Lalu pula kaji Selasa potong. Apanya tidak ke Selasa lah. Kaji malam tadi. Apanya Imam Syafi'i ke murid-muridnya? Kalau kalian belajar khilaf, jangan sampai khilafnya itu hilang Islam kalian deh. Kan ya saudara? Apa contoh yang menyebabkan hilangnya Islam? Khilaf dalam bab akidah. Kan Al-Muzani ngadu ke guru, come dan guru agama dan dek lainnya, toge dek ahli subuhat. Untung guru Imam Syafi'i masih hidup lah. Kalau tidak, Allah musta'an. Maka Imam Syafi'i jelaskan kepadanya, sudah itu jam buat jualan dah. Jangan kayak dokek je nak dulu. Dahsyat dia subuhatnya. Karena akan ada hadis riwayat Imam At-Tabarani. Ada lagi diriwayatkan nanti bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh mereka mengambil air dari telaga Nabi Saleh dulu. Walaupun hadisnya diperselisihkan, bahwasanya lalu menyuruh membuang air yang tadi diambil di telaga orang-orang kafir itu. Subhanallah. Dengan alasan supaya dapat barakah dari peninggalan orang saleh. Itu penafsiran. Tapi yang benar adalah barakah karena air itu diciptakan Allah barakah, bukan karena dipegang oleh orang saleh. Sekarang kan kita mengambil dari badan orang saleh. Tapi kalau air yang memang dulu diberkahi karena itu di peninggalan Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita katakan barakah. Sebagaimana sekarang hujan turun, barakah enggak? Barakah enggak? Terus lalu turunnya di Panatuan yang lah 1 tahun tak apa-apa suam. Mancik situ main tahu. Tu boleh ambil barakah situ? Lain tak? Nah, taib kaum muslimin dan muslimat. Sekarang hujan turun di Makkah. Kan ada mizab. Tahu mizabnya? Pancuran Ka'bah. Sebagian orang-orang Sufi ketika hujan mereka sengaja mengambil air dari mizab itu. Kadang-kadang lah baca ambu jocik merpati je. Dengan alasan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit itu air yang diberkahi. Ambil barakah dari hujan itu. Mandi hujan. Tapi bukan yang turun dari atap Ka'bah. Walaupun Ka'bah juga barakah. Apa sebab? Karena generasi terbaik umat ini siapa? Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tahu enggak dia hujan barakah? Tahu enggak Ka'bah barakah? Tak ada minum air tu deh. Jadi di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oh, enggak tabayang dia nak duduknya. Ini tahu ya alasan tak tabayang. Itu saja banyak no bayang-bayang ni. Sodo terbayang dek bang. Awak mereka tak terbayang kita
terbayang. Kaum muslimin tidak terbayang oleh mereka 120 ribu orang lebih sahabat, satu pun tidak terbayang. Bohong tak tu nak bersodah? Tiba-tiba kita terbayang, jangan setan yang bayang-bayangkan ke kita. Lalu itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Kalau kita melihat petunjuknya Nabi SAW di masa hidupnya, beliau tidak menyuruh ambil tabarruk dengan peninggalan selain beliau. Iya pula Nabi yang hidup tak mungkin ke lain ni kan. Itu nak Nabi SAW je boleh. Kalau seandainya boleh pada yang lain, kenapa dia tidak suruh pada yang lain? Itu tandanya bahwa itu khusus dengan Nabi SAW. Nah, latan tu tadi kalau ditarik ke khilaf fikih dengan tetap di khilaf akidah, tahu beza? Tahu beza? Apa beza? Kalau dianggap khilaf fikih antara salah dengan salah dengan benar. Kalau salah dengan benar, berdosa orang salah ijtihad. Tapi lah wajar usul fikih terapan tuan kan. Nah, kalau ijtihad fikih salah faqihnya, mujtahidnya, berdosanya? Enggak. Tapi kalau khilaf akidah sebab salah diamalkannya, rusak akidahnya? Ya rusak. Makanya mereka mencoba menarik itu ke khilaf fikih supaya tidak ada namanya hak dan batil, tapi yang adalah sawab khata, benar salah. Nah, sampai-sampai mereka Allah mawjud, Allah ada atau tidak, khilaf fikih lagi ya. Ada yang bilang ada, ada yang bilang tidak. Khilaf fikih lagi. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, wallahu a'lam, ya, bahwa tabarruk berdasarkan dalil yang terapannya ada di zaman Nabi, diterapannya ada di zaman as-salafus salih, bahwa tabarruk itu khusus kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini maksudnya dengan peninggalannya, zatnya yang berkaitan dengan fisik Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun tabarruk dengan ilmunya semua boleh. Tabarruk dengan amal itu dibolehkan. Atau mengambil barakah yang memang Allah ciptakan barakah di situ, maka dibolehkan. Jelas? Bertabaruk dengan Al-Quran boleh? Ya boleh. Tabaruk dengan doa, ya silakan. Tapi dengan ayuliyu, jiliu, tak tahu jiliu, jiliru, tak jawab dah. Apa nomor terjemah lah saya. Kan tak lepas di Indonesia namun. Air liur orang saleh, wallahu alam, tidak dianjur atau tidak disyariatkan kecuali dari Nabi alaihi salatu wassalam, wallahu taala alam. Walaupun seperti tadi kata Imam Nawawi sendiri, Imam Suyuti, tetapi para a'immah sebelum mereka yang lebih besar mengatakan itu tidak disyariatkan, wallahu taala alam. Kita salat berjamaah dengan imam yang mukim atau nya jemaah sang enggak, sudah itu berjemaah dah. Enggak, kalau berjemaah dia qamat lagi. Iya. Kalau seorang kan disyariatkan qamat tu asalnya adalah solat berjemaah. Itu. Jadi ketika kita sendiri wallahu alam kembali ke asal.
Tidak di, kan tadi kalau seorang buat adu di suatu tombek itu masuk apa tu? Azan? Kendaraan. Tapi kalau lebih dari 1 atau 3 orang tadi mesti dikumandangkan azan. Wallahu a'lam. Bukan dilarang azan pula enggak tu, karena nanti ada zikir yang mengusir syaitan kan termasuk azan. Apalagi pas takut datuk diunjuk azannya kan enggak salah. Bukan dilarang azan sama sekali, tapi babnya ketika sholat tadi ya. Nah ya. Ya. Oh, sholat Jumat. Tapi saya tanya mazhab datuk apa dulunya? Datuk mazhab apa? Apanya? Ini memang payah sih dalil lu tuh. Nya Nabi kalau Jumat kan dah apa, kalau musafir dah salat Jumat dah. Kalau Jumat dah musafir lah. Jadi ndak kan maksudnya menjamak asar ke Jumat. Iya, asar ke Jumat. Ndak Jumat ke asar dah. Jumat ke asar ndak asar lah. Asar ke Jumat. Jadi jamak lah. Jadi jamak lah Jumat ke asar lah. Biar kau tu. Jumat kan kau tu zuhur. Tu lamben ke asar. Lihat salah. Makanya jamak asar ke waktu Jumat boleh atau tidak, itu pertanyaan. Tapi apa dek kawan bertanya juga? Oh lain lah. Oh dua. Nya tu apa mazhab apa? Syafi'i. Syafi'i boleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat, masalah ini khilaf di antara para ulama. Apakah seorang yang solat Jumat boleh tidak menjamak solat asar dengan solat Jumat? Kalau dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak, sebab Jumat hukumnya khusus. Terus bapak cara dalam transformnya siapkan orang yang musafir tidak diwajibkan Jumat. Jadi kalau waktu nak solat jamak qasar jen pai Jumat. Kan ya? Ndak kan ada orang cewang datuk ndak orang situ. Kan ya? Nang kau ndak absen kan orang situ. Misalnya di masjid raya yang ndak pai Jumat kan orang siko kau ndak absennya. Dan kan ndak pernah tuan-tuan tengok orang. Di Makkah Ustaz dunia. Jumat di Makkah. Jadi yang diabsen adalah orang tempatan. Kalau memang ini alasan beliau, kalau memang nak menjamak qasar dan itu tidak mungkin tidak, sebab kalau nanti tidak dijamak mungkin tidak ada waktu atau tempat yang untuk mengqasar untuk singgah di asar lagi. Walaupun sebenarnya ini alasan tidak bisa diterima, sebab umat ini diistimewakan boleh singgah dimanapun salat. Bahkan dalam hadis lain disebutkan riwayat At-Tabrani bahwasanya orang musafir itu lebih afdal salatnya di luar masjid daripada dalam masjid. Jangan nangunya. Cuman masalah hujan tawi masalah. Nah, ini mungkin di padang pasir itu lebih pas. Sebab apa? Haknya musafir itu solat bukan di masjid. Jadi yang dipaksakan cari masjid. Nah, cuma ke awak hujan tawi apa perlu solat di lu. Kan ya? Kau mau bersujud lah bangun padi bau. Ada istilah amat khusus yang ini terjemahan. Nah, dari kaum muslimin dan muslimat, ini menurut Imam Ahmad rahimahullah antara hukum Jumat dengan hukum qasar itu berbeda, maka tidak bisa dikumpulkan. Jelas? Baik, tapi bagi yang lain
Seperti Imam Asy-Syafi'i, kalau saya tidak salah juga Imam Malik mengatakan boleh. Boleh. Kenapa? Karena sebab daripada qasar dan jamak itu adalah musafir dan dia masih musafir. Berbedanya hukum antara keduanya, dua-duanya tidak sekali sholat. Jumat dah selesai, asar baru dimulai. Jadi dua sholat yang terpisah. Ini dengan hukumnya, ini dengan hukumnya. Maka tidak keluar dari hukum asal, yaitu illahnya musafir karena sholat Jumat. Adapun tidak ada dalil, tidak mungkin kita dapatkan dalil dari Nabi SAW bahwa Jumat dijamaknya dengan qasar. Sebab kalau beliau musafir, tidak sholat Jumat. Kalau dia sholat Jumat, takkan dijamak, takkan dijamaknya. Jelas? Maka tidak ada dalilnya Nabi menjamak antara asar dengan sholat Jumat. Itulah sebab terjadi khilaf di antara para ulama. Karena tidak ada dalil yang sahih dan sharih, baik dalil perkataan Nabi atau perbuatan sahabat yang disaksikan Nabi atau perbuatan Nabi SAW dalam bab ini, sehingga mereka memakai ijtihad masing-masing mana yang paling dekat. Wallahu alam, kalau ana cenderung kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, karena hukum asalnya agama ini at-taysir, memudahkan, dan ini memudahkan tidak keluar dari kaidah asal, yaitu seorang musafir boleh mengqasar salatnya dan boleh menjamak salatnya. Wallahu taala alam. Boleh tu sampai ke nyawa. Wabillahi taufiq. Oh, adanya alhamdulillah. Jadi juru bicara dong. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.